Dan akhirnya kami udah sampai di Taskali. Nah, ini yang dimaksud sama suami aku, Taskali. Aku pikir Taskali itu bangunan benteng lama yang dibuat dari batu. Nggak taunya ini ya teman-teman, apa, gunung yang udah dipahat kayaknya, aku nggak tahu kan. Nah, itu kan nampak kan ada pintu-pintu gunung yang dilobangin jadi batu. Yemek no? Anak kami kacau ilung saya pak. Ilung gerah aku. Ada beberapa orang yang mengunjungi ya, tapi nggak ramai juga ini. Jadi ini ada beberapa yang ngunjungin ke sini ya, ke Taskali ini. Nggak ramai juga sih ya. Hanya berapa mobil aja. Itu Taskalinya. Jadi kami akan menuju ke Taskali itu ya teman-teman ya. Ini ada orang-orang yang mau naik ya. Nah, jadi kami naik tangga ini teman-teman. Kita naik dulu ya teman-teman. Perlahan-lahan kita naik. Yang aku takutkan kalau gua-gua kayak gini, ada ular nggak sih ya teman-teman? Tapi suami aku bilang nggak ada. Neden? Sende Yorgun? Jadi teman-teman seperti ini. Jadi teman-teman capek juga ya aku naiknya. Karena aku semenjak di Turki, walaupun sering jalan, tapi banyak di rumah ya. Jadi kalau kayak gini dikit aja aku kayak udah capek. Suami aku dengan anak aku menganggap aku ini lemah, cepat lelah, kayak nenek-nenek lah kayak gitu ya. Capek ya teman-teman ya. Nah, jadi aku istirahat dulu di sini. Memang kayak mana ya, kita nggak bisa memaksa badan. Nggak usah sok-sokan kayaknya sanggup. Jadi ya kayak aku bilang tadi ya, nggak bisa memaksakan diri. Kalau memang nggak sanggup ya istirahat. Kalau kita memaksakan diri nggak bagus ya nanti. Karena aku nggak biasa kerja ya teman-teman. Walau aku di sini sering jalan kemana-mana, kan beda. Jalannya nggak kayak gini. Ini kan tanjakan bener. Harus tangga gitu tinggi kali. Walaupun ya di Kota Karaman itu ada tanjakan, ada turunan, tapi nggak kayak gini ya teman-teman. Nggak tanjakan naik gunung kayak gini gitu maksud aku. Sampai naik kayak gini teman-teman. Ke atas, itu ke bawahnya. Itu ke bawah. Jadi memang sengaja juga dibuat tempat-tempat duduk kayak gini. Biar apa mungkin ya, biar untuk orang istirahat gitu. Aku pelan-pelan aja teman-teman. Pokoknya istilahnya nggak akan lari, gunung dikejar. Untuk apa ya? Maksa-maksain diri harus cepat nyampe ke atas sana kan. Pelan-pelan aja, rahat, santai. Oh ya teman-teman, aku kasih tahu sama kalian ya. Aku nggak tahu kalau udah memasuki musim panas. Tahu ya teman-teman, udah memasuki musim panas. Aku pikir nggak panas-panas kayak gini. Nah, jadi sampai sepatu aku ini yang aku pakai, kaki aku udah panas teman-teman. Jadi kalau aku tahu kayak gini, mending aku pakai sendal aja tadi teman-teman. Aku lihat tadi suami aku pas di dalam mobil dia udah pakai sendal. Nah, kalau aku tahu dari rumah tadi aku udah bawa sendal. Nah, ke bawahnya kayak gini teman-teman. Jadi tangga yang aku naikin ini masih setengah, belum apa-apanya. Sedangkan suami aku
dengan anak aku itu udah hampir sampai ya ke tas kali itu. Rupanya keras nih ya, keras nih. Pantesan dibilang tas kali ini ya betul-betul keras. Jadi kalau kita lihat kayak tanah biasa ya, rupanya keras. Kalau udah aku tekan kayak gini keras. Aduh teman-teman, aku ini masih seperempat ya. Pokoknya maksud aku gini. Sekitar seperempat lagi udah nyampe. Seperempat lagi perjalanan. Kalau nggak pergi penasaran. Kalau pergi capek. Jadi itu tas kalinya. Aku nggak tahu ya sejarahnya kok bisa jadi kayak gini ya. Kok bisa gunung itu jadi ya dibuat-buat pintu-pintu kayak gitu. Mungkin orang dulu ya tinggal di sini ya. Mau aku tanya sama suami aku, komunikasi bahasa Turkinya payah ya. Sulit aku komunikasinya, mending aku diam aja. Jadi kalau menurut suami aku bilang ada yang dari orang luar, orang asing, ada yang orang Turki yang kesini ya. Mungkin orang penasaran juga dengan tas kali ini ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya perjalanannya untuk mendaki tangga ini ke atas sana ya. Jadi barusan aku nggak videoin, nggak enak kan. Ada kakek-kakek ya umurnya dengan anaknya. Kakek-kakek itu aja umurnya udah 80-an lebih. Kalau aku lihat dari wajahnya, anaknya itu sekitar 60 lebih umurnya ya. Jadi sehat ya, nggak ada istirahat kayak aku. Turun biasa aja ya. Jadi dia ketawain aku karena aku istirahat kan. Jadi aku istirahat tadi di pondok sana tuh. Kakek itu nggak ada berdiri, nggak ada apa-apa, pokoknya nggak ada, sekedar hanya untuk berdiri ambil nafas ya kayak gitu, untuk istirahat sebentar barang semenit nggak ada, langsung turun aja biasa aja. Jadi aku kayak malu ya sama kakek itu, padahal aku kan nggak tua-tua kali kan, umur aku 45 ya kan, nggak tua-tua kali ya teman-teman ya. Bila dibandingkan dengan kakek itu yang umurnya ya sekitar 85 gitu kalau aku lihat dari wajahnya ya, karena udah kerutnya aja udah banyak. Tapi dia selu aja ya teman-teman ya, bukan kayak aku. Jadi barusan anaknya ini ngomong ke suami aku, dibilang sama suami aku, ini istrinya dari Indonesia, udah terbiasa naik motor di Indonesia. Jadi kalau untuk jalan itu nggak terbiasa, jalan sedikit kayak gini udah lelah, dibilang sama laki aku ya, sama suami aku ke bapak-bapak tadi. Jadi orang itu kayak ketawa aja gitu. Aku lihat kakek-kakek itu udah sampai ke bawah sana teman-teman, nggak nampak ya, nggak ada dia istirahat sedikit pun. Sedangkan aku udah 4 kali istirahat ya, hanya naik berapa tangga ini. Aku nggak hitung ya seberapa tangganya. Nah tangganya pun kayak sebenarnya enak ya, nggak tinggi-tinggi kali dibuat tangganya. Cuma sejengkal. Karena tangganya itu nggak tinggi-tinggi kali teman-teman. Aduh, teman-teman, aku istirahat lagi di sini teman-teman. Kalau untuk lihat pemandangannya ke bawah ya seperti ini. Kalau untuk tas kalinya itu seperti ini. Sampai ke sana. Itu dibuat kayak jendela-jendela, kayak pintu-pintu. Seperti yang aku bilang ya, sejarahnya kenapa dibuat seperti ini aku nggak tahu ya. Untuk nanya sama suami susah ya, kurang ngerti di bahasa gitu. Teman-teman, aku istirahat lagi. Jadi kalau untuk mau naik ke tas kalinya, dia ada tangga ya teman-teman, itu tangganya. Tangga lagi, itu naik ke tas kalinya. Efet, sen Bekli. Kenapa? Ngeri. Oke, Ben sen Bekli. Ben itu suami aku. Kita tanya lah. Nanti kita cari di Google. Anak aku juga udah penasaran, kamu nanya itu tempat apa. Kalau memang tempat ada orang-orang perang dulu, ada yang meninggal di dalam tuh, dia udah takut katanya kan. Jadi kita naik lagi tangga ini ya.
Teman-teman, segitunya ya. Hanya untuk kita kali ini. Aku ketawain ya. Karena katanya segini aja aku berapa kali tadi istirahat. Jadi teman-teman, begini rupanya di dalamnya. Sini mak foto, diajak foto, biar fotoin. Alah, bentar lagi. Mak sini mak. Itu ada lubang-lubang, aku nggak berani lihat ke dalam ya teman-teman. Mak. Dan di sini sedikit agak apa tuh namanya bau, kayaknya ada yang kencing. Itu ada air-air, kayaknya air kencing tuh teman-teman ya. Sini biar difotoin. Jadi bentar, nanti bentar lagi. Mak sini mak, ada pintunya di sini yang lorong panjang. Wah, itu ada pintu, aku nggak berani naik ya teman-teman ya. Videoin adik mak. Aku nggak berani naik. Sen korkma. Korma event. Sen burada mola. Sungguh setan war. Sen mola. Ini ada tangga mak. Ini ada tangga lagi. Kızım. Nereye gidiyorsun? Memang agak bau kencing kayak gitu ya, bau pesing. Kayaknya ada yang kencing nih teman-teman. Ini keluar. Sen gelme. Sen bekle. Jadi teman-teman, suami aku dengan anak udah ke dalam goa tuh. Akunya kayak apa ya, kayak bau ya di dalam, males aku. Tapi aku coba penasaran ya, aku nengok juga ke dalam. Tapi aku nggak mau ke dalam kali. Aku males ya, bau. Askem sen bekle ben kormak. Ini di dalam ini gelap kayak gini ya, kayak hampa udara. Jadi aku keluar aja lah teman-teman. Hampa udara kayak gini. Ya. Aku ngeri. Ngeri teman-teman. Oke ya teman-teman, aku matiin dulu videonya. Karena aku susah pegang ya kamera. Sebentar ya teman-teman, aku turun aja, nggak enak di sini. Gelap. Udah itu kayak bau pesing gitu. Jadi teman-teman, aku udah di luar nih ya. Aku kayak mana ya, di dalam tadi selain bau pesing ya, kayak kencing aja orang tuh di dalam. Udah itu gelap, udah itu kayak pengap ya. Jadi kayak hampa udara gitu. Aku takut untuk pernafasan aku kan. Aduh. Jadi teman-teman, aku pikir ini kan bisa di Jadi teman-teman, aku pikir ini kan batunya bisalah kita kopek-kopek kan. Rupanya ini cukup keras, nggak sesuai yang aku pikir. Kalau kita nengok dari jauh, kayaknya ini bisa dikopek, bisa dikorek. Rupanya enggak. Kalaupun dikorek itu harus dengan kayak paku gitu ya, dengan besi gitu. Kalau dengan tangan kayak gini ya, teman-teman. Itu enggak ada ya. Udah aku buat-buat. Yang ada kuku aku sakit. Jadi teman-teman, itu kan enggak jauh kali kan. Ini sekitar 1 meter. Ini sekitar 1 meter udah ke bawah sana kan. Jadi aku nasihatin anak aku, begitu juga aku sendiri ya kan, juga suami aku. Kalau geser itu hati-hati. Aku ingat kali ya, yang lagi viral itu, yang di daerah mana tuh? Pokoknya di turis Cina itu ya, di Indonesia kan. Ada kejadian yang pas geser-geser kan, lagi foto-foto, nggak taunya jatuh ke jurang kan. Makanya aku hati-hati sekali. Aku kasih tahu sama anak, sama suami, kalau foto itu harus hati-hati, jangan geser. Ya jadi ke bawah sana kan. Dan aku sendiri pun ini ya harus hati-hati juga. Aku ini udah ke posisi yang lain lagi ya, lumayan gede sih ya tas kali ini. Ada yang ke sana, tunjuk yang ke sana dek. Berarti ini itu yang ke arah apa tuh, timur ya, kalau nggak salah itu arah utara. Ini selatan. Jadi gede juga. Cuman ya pemandangannya seperti ini aja ya. Tetap pakai kamera ya guys. Kamera setengah Indonesia. Bu Alane dikat 7.24 itu tandanya 24 jam per 7 tuh seminggu, berarti selalu on kameranya. Jalan ke depan terus. Jadi ini banyak ini ya, di sini banyak kamar-kamar. Lorong. Tapi kalau menurut aku sampai sekarang masih jadi misteri, apa kamar ini untuk apa? Aku udah nanya sama suami aku.
lorong-lorong ada tangga kayak gini itu apa? Dia jawabnya, aduh, ya Allah. Emang pakai apa tuh? Mak rugi beli mic yang di sini. Jadi sampai sekarang aku tanya apa tujuannya ini buat kamar kayak gini, sampai sekarang aku nggak tahu. Bukan sampai sekarang ya, sampai aku tanya sama suami aku itu dijawab dengan bahasa Turki, aku nggak ngerti jawabannya. Yang jelas dia bilang cukup lama ya, punya lama kali, mungkin punya orang zaman dulu nih. Jadi teman-teman sorry ya kalau aku nggak mengekspor terlalu dalam ke sana. Yang pertama aku ngeri, aku bukan orang yang nyalinya berani ke dalam kayak gitu. Aku takut ini kan udah lama kali kan, bangunan udah lama. Aku takut ada setannya. Sambil jalan. Ah, Tapi di sini ada tanya nggak ada pembunuh. jadi aku takut karena kan di Aceh sana ada goa yang namanya goa Jepang. Nengok muka lu Mbak Ini Reka. muka mama. Mama sambil jalan. Jadi aku takut kalau kayak di Aceh sana ada goa Jepang, ada daerah Panggui, itu ada goa Jepang. Di situ banyak orang yang Bilang meninggal di dalam goa itu, yang disuruh sama Jepang itu apa namanya kerja rodi ya, kerja paksa kayak gitu. Jadi banyak ditemukan kerangka-kerangka manusia. Makanya aku tadi agak takut ya ke dalam sana. Kalau suami aku katanya sih nggak ada, cuman akunya tetap takut ya. Mungkin bisa jadi kan suami aku tuh bohong ya. Dia biar aku nggak takut, biar aku berani, bisa aja dia bohong. Makanya aku nggak percaya sama suami aku. Oke teman-teman, sekian dulu ya videonya, karena nggak ada yang aku ekspor ya ke kalian. Baju panjang tuh. Nggak ada yang bisa aku tunjukin ke dalam itu karena aku pun takut, nggak berani. Palingan aku tadi sedikit aja di sana ya kan, ada masuk ke dalam itu pun sedikit. Jadi aku nggak berani ke dalam ya, di luar kayak gini aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Jangan dulu nanti pulang lagi. Sekian dulu ya videonya. Assalamualaikum teman-teman.